Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 979, Bos Kisen. Identitas Kisen Tong lebih mulia dari siapapun. Meskipun dalam kasus ini, dia tidak sebanding dengan Yona Hai, Hendy Tian dan Ianya, bahkan dapat dikatakan bahwa pengaruhnya tidak sebaik keduanya. Tetapi kekuatan Kisen Tong terlalu kuat, dia adalah pilar di provinsi tetangga, dia dapat menutupi langit dengan satu tangannya. Jika bukan karena Kisen Tong ikut campur, mungkin saja keluarga Fu akan berakhir dengan sangat menyedihkan dan mungkin saja akan bernasib sama seperti keluarga Qin pada tahun itu, tidak ada keturunan yang tersisa. Oleh karena itu, Kisen Tong adalah penyelamat mereka, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka memiliki hutang budi yang tinggi seperti gunung padanya. Rasa hormat mereka untuk Bos Kisen tidak tertandingi oleh orang lain. Tuan Besar Fu keluar untuk menyambutnya dan keluarga Fu lainnya mengikuti di belakang. Ketika sampai di depan pintu, mereka melihat Kisen Tong membawa beberapa orang ke sini, dia juga mengambil beberapa hadiah dengan santai. Tuan Besar Fu tersanjung, Bos Kisen. Kamu hanya perlu datang saja, untuk apa sampai membawa hadiah? Wajah Kisen Tong tanpa ekspresi, dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik dengan keluarga Fu. Jika bukan karena perintah dari Tuan Qin, Kisen Tong dari awal sudah ingin melenyapkan mereka. Kisen Tong hanya bergumam, menyerahkan hadiah itu secara langsung dan berjalan masuk ke dalam halaman. Semua orang di keluarga Fu sedikit bingung, Bos Kisen memang Bos Kisen, dia kuat dan sama sekali berbeda dari pengusaha seperti mereka. Bos Kisen memasuki halaman dan semua orang buru-buru mengikuti. Setelah Bos Kisen masuk, dia langsung berjalan menuju Thomas Qin berada. Dia berjalan ke depan Thomas Qin dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Tuan Qin. Adegan ini, seolah-olah telah dibekukan, menyebabkan dampak psikologis yang besar pada semua anggota keluarga Fu dan para tamu yang hadir. Bos Kisen memanggil Thomas Qin dengan Tuan Qin. Sebegitu hormatnya. Padahal dia adalah Bos Kisen. Kisen Tong benar-benar berbeda dari yang lain, dengan kedudukannya. Tidak mungkin dia memiliki sikap hormat seperti itu kepada orang lain, bahkan jika dia adalah orang terkaya di negara ini, meskipun dia adalah seorang pengusaha besar di provinsi mereka, mereka paling lebih berada di tingkat yang sejajar dengan Kisen Tong. Tetapi, Kisen Tong sangat menghormati Thomas Qin. Orang macam apa Thomas Qin ini? Dia hanyalah seorang tuan muda yang sudah tidak berjaya. Bahkan jika keluarga Qin pada waktu itu masih ada, Kisen Tong seharusnya tidak memiliki rasa hormat seperti itu kepada keluarga Qin, kan? Sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Len Fu juga sedikit bingung, dia tidak peduli dengan hal lain, tetapi Kisen Tong sekarang telah menjadi tamu terpenting bagi keluarga Fu mereka. Len Fu bergegas maju dan berkata, Bos Kisen, aku adalah Len Fu. Kehadiran Anda di sini benar-benar membuat keluarga Fu sangat senang. Silahkan masuk, jangan menunda waktu dengan orang yang tidak berkepentingan ini. Setelah Len Fu berbicara, Kisen Tong mengerutkan keningnya. Orang yang tidak berkepentingan. Siapa yang kamu sebut dengan orang yang tidak berkepentingan? Mendengar itu, Thomas Qin tersenyum tipis. Orang tidak berkepentingan yang dia katakan, sepertinya adalah aku. Kisen Tong membeku sejenak dan mengerutkan keningnya. Len Fu tersenyum tipis, hehe, dia adalah teman jauh dari keluarga kita, dia akan segera pergi, tidak perlu memedulikannya, Bos Kisen, silahkan masuk ke dalam. Len Fu menunjukkan antusiasmenya dan tidak ingin menyia-nyiakan tenaganya untuk berbicara dengan Thomas Qin, jadi dia dengan cepat menyambut Bos Kisen ke dalam rumah. Namun, wajah Bos Kisen tenggelam dan dia berkata dengan dingin. Apakah kalian telah membuat kesalahan? Siapa yang membantu keluarga Fu kalian? Apakah kalian tidak mengetahuinya? Len Fu tercengang sejenak, berpikir bahwa Bos Kisen sedang membicarakan dirinya sendiri.
jadi dia dengan cepat menjawab. Bos Kisen, kami telah menanyakannya sebelumnya dan kami tahu bahwa Anda lah yang membantu kami. Seluruh orang dari keluarga Fu sangat berterima kasih kepada Anda. Bos Kisen mencibir, kamu telah membuat kesalahan, bukan aku yang benar-benar membantu kalian. Len Fu terkejut sejenak, bukan Anda. Kalau begitu siapa? Haha, Bos Kisen, jangan bercanda, kami tahu jika Anda lah yang membantu kami. Kisen Tong mencibir, otak keluarga Fu kalian benar-benar telah rusak, apakah menurutmu dengan dendam di antara kita, aku akan membantu kalian? Kata-kata Kisen Tong membuat raut wajah semua orang di keluarga Fu menggelap. Memang, Kisen Tong dan keluarga Fu memiliki sedikit dendam, semua orang tidak tahu alasan spesifik kenapa Kisen Tong ingin membantu keluarga Fu. Tetapi sekarang, menurut apa yang dikatakan oleh Kisen Tong, sepertinya dia tidak terlalu bersedia membantu, sepertinya dia disuruh oleh orang lain atau dipaksa oleh orang lain. Len Fu bertanya dengan wajah yang bermartabat dan sedikit canggung. Bos Kisen, tolong beritahu kamu, siapa yang memiliki hati yang baik untuk membantu keluarga Fu? Thomas Qin berkata, aku. Ketika Thomas Qin berbicara, Seli Fu segera memelototinya. Tidak ada giliran bagimu untuk berbicara. Identitas macam apa yang kamu miliki, sampai berani menyela ucapan orang? Apakah kamu pikir setelah membatalkan pernikahan, aku tidak bisa mengendalikanmu? Seli Fu selalu merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari Thomas Qin, karena menurutnya Thomas Qin berencana untuk bergabung dengan keluarganya. Karena dia bergabung dengan keluarganya, maka apakah dia tidak mengetahui identitasnya? Seli Fu tentu saja bisa memerintahkannya untuk mendisiplinkannya, meski sekarang pernikahan mereka telah dibatalkan, Seli Fu merasa keagungannya masih ada. Setelah mendengar ini, Thomas Qin mencibir. Kamu mengendalikanku. Kamu itu apa? Apakah kamu pikir kamu cantik dan memiliki latar belakang yang hebat? Seli Fu, kamu terlalu percaya diri. Wanita di sisiku, bahkan lebih hebat daripada dirimu, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, wajah Seli Fu tiba-tiba menjadi jelek. Kamu, beraninya kamu menghinaku. Kamu cari mati. Setelah berbicara, Seli Fu bergegas maju dan menamparkan Thomas Qin. Dia sangat marah, sejak dia masih kecil, tidak ada yang berani berbicara seperti ini padanya. Thomas Qin, seorang menantu dari keluarga kaya, berani menghinanya seperti ini, dia benar-benar cari mati. Namun, Seli Fu tentu saja tidak akan berhasil. Sebelum tamparan itu mengenai Thomas Qin, Bos Kisen melangkah ke depan dan langsung menendangnya. Dia menendang perut Seli Fu dengan satu tendangan dan langsung menerbangkan Seli Fu. Seberapa besar tenaga yang dikeluarkan oleh Bos Kisen? Bahkan orang yang kuat saja tidak mungkin bisa diterbangkan oleh Bos Kisen dan Seli Fu ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah dengan wajah yang pucat. Seli Fu terbaring di tanah dengan keringat dingin yang mengucur di tubuhnya sambil memegangi perutnya dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, keluarga Fu tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Bos Kisen akan benar-benar melakukan sesuatu pada Seli Fu. Kisen Tong dengan dingin mendengus, kamu benar-benar mencari mati, apakah ini adalah tindakan kalian terhadap penyelamat kalian? Jika bukan karena wajah Tuan Qin, apakah menurutmu aku akan mengurus keluarga Fu kalian? Keluarga Fu kalian benar-benar sangat konyol. Mulai hari ini, masalah keluarga Fu sudah tidak ada hubungannya lagi denganku, aku sudah membantu kalian sekali dan tidak ada lain kafir. Raut wajah Len Fu sangat jelek, tinjunya terkepal, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bos Kisen, apakah maksud kamu adalah kamu membantu keluarga Fu karena melihat wajahnya? Len Fu tidak bisa menerimanya, bagaimana mungkin karena wajah Thomas Qin? Thomas Qin tidak lebih hanyalah seorang tuan muda yang sudah tidak berjaya, dia sama sekali tidak dalam posisi yang sama dengan Bos Kisen. Kisen Tong mendengus dingin, tentu saja karena Tuan Qin, jika tidak,
menurutmu apakah aku akan membantumu? Orang-orang dari keluarga Fu benar-benar bodoh. Alih-alih mengabadikan Buddha sebesar ini, mereka malah menyindir Tuan Qin dan bahkan ingin mengusir Tuan Qin pergi dan bergabung dengan keluarga mereka. Dengan identitas Tuan Qin, jangankan bergabung, jika benar-benar bisa menikah dengan keluarga Fu kalian, itu sudah menjadi berkah bagi keluarga Fu kalian. Melihat tampilan tercengang dari keluarga Fu, Thomas Qin mencibir. Tidak masalah, keluarga Qin dan keluarga Fu sudah tidak saling berhutang. Kamu pernah menyelamatkan nyawa ayahku sebelumnya. Keluarga Qin mengetahui kebaikan itu dan sekarang aku telah menyelamatkan seluruh orang dari keluarga Fu kalian. Ini dapat dianggap dengan aku telah membayar lunas hutang budiku kepada kalian. Seperti yang dikatakan Tuan Besar Fu sebelumnya, bagaimana mungkin masih ada hubungan persahabatan sekarang? Setelah membalas budi ini, kita berdua sudah tidak saling berhutang. Mulai hari ini, aku dan keluarga Fu sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.